Pengampunan penuh, pengampunan itu tidaklah Kita telah memulai beberapa waktu lalu, seri tentang pengampunan. Dan ketika saya berbicara dengan orang-orang, saya sebenarnya tidak terlalu mengharapkannya. Orang berkata, ini yang kita butuhkan. Saya telah terluka, saya mengalami sakit hati dengan bos saya atau siapapun, oleh keluarga saya. Dan orang-orang berkata, saya perlu mengampuni, atau saya membutuhkan pengampunan. Atau saya perlu melepaskan emosi itu, dan orang-orang tahu mereka harus melakukannya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, dan dalam 3 pelajaran sebelumnya, kita telah membicarakannya. Hari ini, kita akan membahasnya sedikit lebih dalam. Apa itu pengampunan? Maksud saya, ini penting. Apa itu pengampunan? Saya akan memberimu sebuah contoh. Seorang wanita tua pergi ke sebuah gereja besar. Dia hampir tidak bisa berjalan. Dia turun dari mobil dan diakon datang dan membantunya saat dia juga berjuang. Ibu, di mana engkau ingin duduk? Baris depan. Ibu, ini adalah gereja besar, engkau perlu banyak berjalan ke arah sana. Saya ingin di barisan depan. Ibu, saya benci mengatakannya, tetapi saya akan mengatakannya. Pendeta kami benar-benar membosankan. Engkau pasti tidak ingin berada di barisan depan, engkau akan tertidur. Dan wanita itu berkata, apakah engkau tahu siapa saya? Dia berkata, tidak, saya adalah ibu dari pendeta. Dan dia berkata, diakon itu berkata, apakah engkau tahu siapa saya? Dia berkata, tidak. Bagus dan dia menghilang. Dan wanita itu tidak bisa menemukannya, untuk membuatnya bertanggung jawab untuk apa yang dia katakan. Apakah itu cara kerja pengampunan? Saya telah menceritakan kisah ini kepadamu sebelumnya, saya berusia 13 atau 14 tahun. Ayah saya memberitahu saya dengan jelas, jangan sentuh sepeda motor. Itu adalah sesuatu yang jangan engkau katakan kepada anak-anak. Ketika dia pergi, tebak apa yang saya lakukan? Saya mengambil sepeda motor itu. Dan ketika engkau mengemudi dan engkau menggunakan persneling dan engkau memainkan gasnya, engkau merasakannya. Ketika adrenalin naik, engkau tidak dapat mengendalikan sepeda motor itu, apalagi jika engkau tidak berpengalaman. Dan engkau hanya seorang anak, dan ini adalah pertama kalinya ketika engkau benar-benar mengendarai sepeda motor. Jadi saya lupa bahwa saya tidak tahu cara mengendarai sepeda motor dan saya mengebut. Dan kemudian saat itu adalah jalan buntu. Dan di mana remnya? Dan saya menekan rem tangan, rem roda depan. Bukannya rem belakang dan sepeda motornya berhenti mendadak. Engkau tahu apa yang saya bicarakan bukan? Dapatkah engkau membayangkannya? Saya menabrak dinding rumah. Bang! Dan kemudian sepeda motornya menimpa saya. Saya menghancurkan sepeda motor itu. Ayah saya tentu saja belajar tentang hal itu. Dan dia berkata, nak, saya mencintaimu. Saya tahu, apa yang berikutnya? Tapi engkau harus membayar untuk itu. Apa yang sedang engkau bicarakan? Bisakah engkau lebih spesifik? Yah, engkau harus memperbaikinya. Dan saya harus bekerja selama 2 tahun dan memperbaiki sepeda motor itu. Dan dia memang membantu saya, tetapi saya yang memperbaikinya. Sekarang saya bertanya kepadamu, cerita yang pertama tentang pengampunan, atau cerita kedua tentang pengampunan? Cerita yang mana, tentang pengampunan? Apakah engkau memahami saya? Apa artinya memaafkan? Apa artinya mengampuni? Tidak apa-apa, engkau baik-baik saja, jangan khawatir, ini bukan apa-apa. Apakah itu pengampunan? Seorang wanita mempunyai burung beo. Burung beo, burung itu jahat kepada wanita itu. Burung itu berkata sepanjang waktu, kamu jelek. Kamu jelek. Dan burung itu mematuk lengan wanita itu merasa kesal. Wanita itu membuka freezer, memasukkan burung beo itu ke dalam freezer selama 5 detik, kamu jelek, kamu jelek. Dan kemudian burung beo berhenti. Ya ampun, oh, saya membunuh burung itu. Wanita itu mengeluarkannya. Burung beo itu mengatakan, terima kasih. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Wanita itu berkata, yah, kamu harus belajar dan tidak melakukannya lagi. Engkau tidak bisa terus menyakiti orang. Kemudian burung beo itu berkata, jika saya harus membayar dengan buruk,
saya ingin tahu apa yang dilakukan terhadap ayam. Apa itu pengampunan? Apa itu pengampunan? Untuk belajar apa itu pengampunan, kita sudah membahasnya. Kita perlu belajar hari ini, apa yang pengampunan tidak lakukan. Apa yang pengampunan tidak lakukan. Dengarkan baik-baik, kita akan mulai. Pengampunan tidak memungkinkan, mengizinkan, memberdayakan. Sangat mudah untuk belajar apa yang kita pelajari sebelumnya. Pengampunan artinya mengampuni. Yesus menuntut engkau untuk mengampuni. Engkau harus mengampuni, kita katakan, dan engkau harus melepaskannya. Dan engkau harus menyingkirkan kritik buruk itu, kepahitan, emosi negatif. Dan engkau harus melepaskan, membebaskan dan melanjutkan hidup. Dan kita pikir itu adalah pengampunan. Tapi orang yang menyakiti kita, terus menyakiti kita. Pengampunan bukan hanya mengampuni, tetapi pengampunan juga tidak mengizinkan. Karena dosa bukan hanya ketika engkau berdosa, tetapi dosa adalah ketika engkau mengizinkan, memberdayakan dosa. Jika engkau melihat seseorang berdosa dan engkau membiarkannya berdosa, engkau juga bersalah dari dosa itu. Paulus melihat ketika mereka membunuh Stefanus, dan dia mengizinkannya, dan dia membiarkannya. Dan dia mengurus barang-barang mereka saat mereka membunuh Stefanus, Paul selesai. Dia bersalah atas pembunuhan yang sama. Apakah engkau memahaminya? Jangan bayangkan, jika seseorang sedang mengkritik, dan engkau hanya pendengar saja, tersenyum. Engkau tidak bersalah karena engkau tidak membuka mulutmu. Engkau bersalah dengan cara yang sama. Pengampunan bukan hanya mengampuni, tapi pengampunan adalah menghentikan orang yang menyakiti. Engkau seharusnya tidak mengaktifkan, engkau seharusnya tidak mengizinkan, engkau seharusnya tidak harus memberdayakan, engkau seharusnya tidak mentolerirnya. Itulah pengampunan. Engkau lihat, kita mengatakan, kita adalah orang-orang yang penuh kasih. Ya, kita harus mengasihi orang, tetapi tidak etis membiarkan dosa terus berlanjut. Untuk melanggengkan dosa, itu tidak baik bagimu, itu tidak baik untuk orang lain yang akan terluka setelah engkau. Itu tidak baik untuk orang yang terus menyakiti orang lain. Untuk keselamatannya, engkau harus menghentikan dosa. Engkau tidak boleh bingung antara pengampunan dengan mengambil tindakan untuk mencegahnya terjadi lagi. Itu adalah untuk mengampuni, dan sesuatu yang lain untuk menghadapi konsekuensinya. Dan untuk menghentikan orang yang menyakiti orang lain. Pengampunan adalah tidak mengizinkan dosa. Seorang pemuda membobol toko buku. Dia mencuri buku-buku. Dia mencuri DVD. Dia mencuri CD dan dia menghancurkan tempat itu. Polisi menangkapnya. Dia harus masuk penjara. Pemilik toko datang dan anak itu berkata, "Maafkan saya. Maukah engkau memaafkan saya?" Toko itu hancur, dan pemiliknya berkata, "Ya, saya memaafkanmu." Kemudian orang tua berkata kepada pemiliknya, "Beritahu polisi untuk pergi sekarang. Dan tinggalkan anak saya sendiri, karena engkau sudah memaafkan anak saya." Apakah itu pengampunan? Dan pemiliknya berkata, "Oh ya, saya memaafkannya. Dia masih harus membayar kerusakannya." Apakah engkau memahami saya? Terkadang orang mencari pengampunan bukan karena mereka mencari pengampunan, tetapi karena mereka ingin menghindari konsekuensinya. Seperti Yudas, mereka tidak bertobat. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka melakukannya lagi. Mereka hanya tidak mau membayarnya. Pengampunan tidak mengizinkan. Pengampunan juga bukan mengabaikan atau berpura-pura. Jangan khawatir. Saya seorang Kristen. Kamu bisa melakukan apapun padaku. Saya tidak peduli, sayang. Oh, kamu baik-baik saja. Oh, ini bukan apa-apa. Bukan masalah besar. Tapi di dalam hati engkau sakit. Ini masalah besar. Dua orang teman, wanita A dan wanita B. Mereka adalah teman baik. Mereka selalu berbicara bersama. Dan mereka terbuka satu sama lain untuk hal-hal yang pribadi. Tapi wanita A selalu memiliki mulut besar, berbicara kepada semua orang tentang semua orang. Gosip adalah sesuatu yang dia sukai. Itu seperti makanan. Itu membuatnya benar-benar melakukannya dengan baik. Itu memberinya makan. Jadi wanita A berbicara kepada gadis-gadis lain, mulai membicarakan teman baiknya, wanita B. Wanita B mendengar tentang hal itu dan wanita B berkata, "Oh, saya tidak mengharapkan itu. Itu adalah hal pribadi. Dia berbicara tentang saya kepada semua orang. Dia benar-benar menyakiti saya dan mereka bertemu." Dan wanita A berkata,
Oh, saya minta maaf. Saya tahu bahwa engkau mengetahuinya. Dan wanita B berkata, oh, ini bukan masalah besar, jangan khawatir, kita kan berteman. Dan kemudian wanita A membicarakan wanita B lagi. Dia berkata, maafkan saya membicarakan tentangmu lagi. Dan wanita B berkata, oh tidak, itu bukan masalah besar. Apakah itu pengampunan? Ini adalah masalah besar. Jika engkau terluka di dalam, itu adalah masalah besar. Ingat Forrest Gump, seorang pemuda yang berjalan dengan Jenny. Saat mereka berjalan, mereka melihat sebuah rumah tua. Jenny berhenti dan dari senyuman yang tampak dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Dia langsung menjadi merah, gemetar, marah, jatuh, mengambil batu dan melempar ke rumah itu. Dia dibesarkan di rumah itu, dan ayahnya menyiksanya selama bertahun-tahun. Sekarang dia marah, dan dia sakit hati dan dia merasa pahit. Dan pemuda itu berkata, engkau tersenyum beberapa saat yang lalu, saya pikir engkau baik-baik saja. Dia jelas tidak baik-baik saja. Dan dia terus melempar batu sampai dia jatuh. Dan dia berkata, saya kira terkadang tidak ada cukup batu untuk dilempar. Pengampunan itu tidak berpura-pura, mengabaikan. Oh, tidak apa-apa. Jika itu masih ada di dalam, maka itu adalah sesuatu. Bertindak seperti tersenyum, dan dipoles di luar. Dan terluka dan merasa sendirian, dan terluka di dalam, menderita emosi-emosi itu. Dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Itu tidak menyelesaikan masalah. Orang yang menyakitimu akan menyakitimu lagi. Dan emosimu tidak akan hilang. Engkau terjebak. Engkau tidak memiliki sukacita. Engkau tidak memiliki kedamaian. Engkau tidak memiliki berkat. Engkau tidak memiliki pertumbuhan. Engkau seperti septic tank yang rusak. Semua masuk dan tidak ada yang keluar. Sistem pembuangan tidak berfungsi. Engkau berantakan. Engkau tidak bisa berpura-pura bahwa itu tidak ada. Engkau perlu menghadapinya. Pengampunan bukanlah berpura-pura. Engkau akan mengampuni hanya ketika engkau dapat menatap mata orang. Dan memberitahu mereka bahwa mereka bertanggung jawab atas semua yang telah mereka lakukan. Mengampuni adalah adil bagi para pelaku kesalahan, hanya jika itu membuat mereka menyentuh kemanusiaan bebas mereka sendiri. Singkatnya, adalah adil ketika mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ketika engkau dapat memberitahu mereka bahwa ini salah, inilah yang engkau lakukan. Ini adalah bagaimana hal itu menyakiti saya dan engkau perlu mengubah hal itu. Engkau harus membuat kesalahan itu menjadi benar. Engkau perlu memperbaikinya. Ingat ketika Zakheus datang kepada Yesus, apa yang dia lakukan selanjutnya? Setelah Yesus menawarkan pengampunan dan keselamatan kepadanya, dia membayar kembali, engkau ingat, 4 kali lipat. Pengampunan bukanlah berpura-pura, mengaktifkan, mengizinkan. Harus melibatkan tanggung jawab. Engkau melakukan kesalahan. Engkau perlu memperbaikinya. Itulah pengampunan. Pengampunan tidak mengurangi dosa. Oh, bukan masalah besar. Mari membuat semua orang bahagia. Kita perlu menyenangkan semua orang. Tidak masalah. Semuanya baik. Engkau baik-baik saja. Jangan khawatir. Mari kita tidak membicarakannya. Kami punya teman di Rumania, tetangga sebelah. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang terbaik, orang baik. Kami akan makan bersama, pergi ke gunung, jalan-jalan bersama, bermain bersama. Tetapi setiap kali mereka bertengkar dalam keluarga, setiap kali salah satu dari mereka melakukan sesuatu. Setiap kali mereka berkata, engkau tahu, jangan membicarakannya. Anggap saja itu tidak terjadi dan mari lanjutkan. Mari kita tidak membicarakannya, mari kita berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Dan akhirnya mereka mulai bertumbuh semakin jauh, karena emosi dan ketidakbahagiaan terbentuk. Dan kemudian engkau mendapatkan ide-ide bahwa inilah dia, inilah dia. Mereka tidak peduli, dan mereka mulai berbicara satu sama lain tentang satu sama lain. Gantinya berbicara satu sama lain tentang satu sama lain. Dan kemudian mereka mulai terlalu dekat dengan orang lain. Engkau mengerti apa yang saya maksud secara harfiah. Terlalu dekat satu sama lain karena engkau berbicara satu sama lain, dan mencurahkan emosimu kepada orang lain. Ketika engkau berbicara dengan orang lain terlalu banyak, dan memiliki terlalu banyak emosi dengan orang lain itu, engkau mendapatkan beberapa keterikatan dan itu berjalan terlalu jauh. Dan ini merusak keluarga. Pengampunan itu tidak. Oh, tidak perlu dibicarakan. Pengampunan itu tidak meminimalkan. Beri aku alam semesta, di mana benar atau salah tidak masalah. Beri saya Injil yang mudah, yang cepat, aku mencintaimu dan kamu diampuni.
yang tidak memperhitungkan konsekuensi dari tindakan kita. Fakta bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita perlu mengatasinya dan kita harus memperbaikinya, supaya tidak terjadi lagi. Pengampunan tidak membebaskan. Oh, kamu dilecehkan ketika kamu masih kecil. Saya mengerti mengapa engkau melakukannya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu bukan salahmu. Oh, engkau baik-baik saja. Tidak ada salahnya. Psikologi mengatakan bahwa orang yang selalu mencari alasan, mereka selalu terus melakukannya. Dan engkau melihat 3 hal yang hadir dalam hidup mereka. Penolakan, pada dasarnya, oh, saya tidak punya masalah. Itu ada di kepalamu. Kamu bayangkan, bukan saya tidak melakukannya. Mereka selalu menyangkal. Mereka selalu menghindar. Itu bukan salahku. Itu ada di dalam pikiranmu, saya tidak melakukannya. Oh, tidak, saya tidak bermaksud begitu. Oh, engkau tidak mengerti saya. Rasionalisasi menjelaskan jalannya, memaafkannya. Seperti, oh, engkau tahu, semua melakukan itu. Saya perlu menghilangkan stres. Oh, saya lelah. Mereka menjelaskannya. Dan pada saat engkau menjelaskan dosa, maka engkau memiliki alasan untuk dosa. Dosa bukan lagi dosa karena engkau memiliki penjelasan. Jika engkau menjelaskan dosa, engkau memaafkan dosa. Dosa tidak memiliki penjelasan. Saya tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, engkau tidak punya hak untuk berbuat dosa. Orang lain yang berbuat dosa tidak memberimu alasan untuk dosamu. Rasionalisasi, mencoba untuk memaafkan dosa. Melemparkan atau menyalahkan. Itu salahmu, engkau tidak tutup mulut, dan saya menjadi marah. Dan itulah alasan saya memukulmu, engkau pantas mendapatkannya. Saya mempunyai kerabat. Dia sering memukuli istrinya dengan buruk, sering. Memasukkannya ke rumah sakit, tulang rusuknya patah, memukulinya. Dia mengatakan, dia terlalu banyak bicara. Ketika dia berbicara, saya kehilangan kesabaran. Jika dia diam, saya tidak akan memukulinya. Jadi siapa yang salah? Dia terlalu banyak bicara. Memaafkan dosamu, menyalahkan orang lain di sekitar. Dan karena engkau punya alasan, engkau tidak pernah berubah. Dosa tidak dapat dimaafkan. Engkau tidak dapat menyalahkan orang lain di sekitarmu atas dosa-dosamu sendiri. Ketika engkau melakukan itu, engkau tidak pernah berubah dan engkau akan terus terluka. Pengampunan bukanlah hidup dalam sakit hati dan kepahitan. Tidak cukup untuk mengatakan, saya memaafkanmu, tetapi engkau harus bertindak terhadap hal itu. Engkau harus melepaskan, engkau harus membuang pohonnya, seperti yang kita pelajari terakhir kali. Pohon dengan semua akar-akar kepahitan, buang ke dasar lautan. Dan melepaskannya, lepaskan, biarkan emosi itu pergi, karena itu membatasi hidupmu. Engkau terjebak. Pengampunan tidak berarti engkau berkata, saya memaafkanmu. Tetapi kemudian menyimpan emosi dan kepahitan yang sama. Pengampunan adalah ketika engkau bertindak dalam iman dan membuat keputusan setiap hari. Tidak memikirkannya, tetapi untuk melanjutkan, tidak untuk memusatkan pandanganmu kepada masalah dan sakit hati. Tetapi untuk mengarahkan pandanganmu kepada Yesus dan salibnya dan janji-janjinya. Percayalah bahwa Dia akan mengatasi masalah itu. Dan akhirnya, pengampunan bukanlah balas dendam, bukan menyamakan skor atau kedudukan. Engkau tidak mampu menghabiskan waktu dan energi dan hidup memikirkan orang lain. Mengkritik orang lain, mencoba untuk membalas kembali, mencoba untuk menyamakan skor. Engkau tidak lebih baik dari yang lain, ketika engkau melakukan itu, engkau sama saja. Pengampunan adalah ketika engkau mengatakan seperti Nehemia, saya tidak bisa turun. Saya punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Saya akan menghabiskan energi saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak berdebat denganmu. Engkau ingin berdebat, silakan berdebat sendiri. Ayah saya, setiap kali saya bertengkar dengan teman sekelas saya mencoba menjelaskan bahwa teman saya yang memulai. Dan ayah saya berkata, itu salahmu. Saya berkata, mengapa? Dan ayah saya berkata, perang terjadi ketika engkau memiliki dua pihak. Satu pihak saja tidak bisa berperang. Engkau harus pergi dan mereka tidak punya siapa-siapa untuk dilawan. Engkau lihat, tidak melawan kembali, menghindari dan tidak memiliki hubungan dengan orang itu. Jadi jika pengampunan bukan 6 hal ini, lalu apakah pengampunan itu? Dan biasanya sebelum kita memberikan jawaban lagi, bagaimana menghadapi pengampunan dan mereka yang berbuat salah terhadapmu? Saya ingin mengklarifikasi, biasanya ada dua ekstrim. Yang pertama, tidak memaafkan, mengkritik, mencoba untuk menyamakan skor. Hidup dalam sakit hati, hidup dalam kepahitan. Ekstrim lainnya, mengabaikannya, menganggap itu tidak terjadi, jangan membicarakannya. Dengan cara ini, mengizinkan, dan hidup dengan emosi itu, dan kepahitan itu dan rasa sakit itu.
Jadi apakah pengampunan? Dalam Matius 18, Yesus berbicara tentang pengampunan, rekonsiliasi, dan proses untuk menangani pengampunan. Proses untuk menangani emosi, proses untuk berurusan dengan orang-orang yang menyakitimu atau menyakiti orang lain. Sekarang, ini adalah sesuatu yang kita lupakan. Saya ingin engkau memperhatikan karena engkau mungkin tidak setuju. Dan saya tidak masalah dengan itu. Engkau tidak harus setuju. Saya bahkan tidak peduli apakah engkau setuju atau tidak. Intinya adalah ini, ambil apa yang menurutmu cocok untukmu. Dan jika tidak sesuai dengan kebutuhanmu, jangan diambil. Tapi dengarkan baik-baik apa yang saya katakan selanjutnya. Kita membaca Alkitab dan kita tahu bahwa kita harus membaca Alkitab dalam konteksnya. Apakah saya benar atau salah? Setuju atau tidak, engkau tidak dapat mengambil ayat Alkitab, Yudas menggantung dirinya sendiri. Dan kemudian mengambil ayat yang lain, pergi dan lakukan hal yang sama, dan menyatukan ayat tersebut. Engkau berarti harus menggantung dirimu. Engkau perlu membaca seluruh pasal, lihat apa subjeknya. Baca dalam konteksnya. Sekarang inilah yang kita lakukan. Kita mengatakan bahwa kita harus membaca dalam konteks. Tetapi kita tidak melakukannya, karena kita membaca Matius 18 seluruh pasal. Tentang pengampunan, rekonsiliasi dan proses untuk menghadapinya. Dan kemudian kita sampai pada titik tertentu, dan kita berkata, ini tentang penginjilan, ini tentang doa. Misalnya, dengarkan baik-baik. Misalnya, saya ingin kalian mendengar. Yesus berkata, engkau tidak boleh menyakiti, atau menyinggung perasaan, bahkan seorang kecil. Apakah kalian mendengar saya? Engkau tidak seharusnya menyakiti bahkan yang paling kecil. Jika engkau melakukannya, lebih baik jika engkau menaruh batu besar di lehermu. Dan dibuang ke laut. Apakah kalian bersama saya sejauh ini? Dengarkan baik-baik. Dan kemudian dia berkata, lebih baik kehilangan mata atau tangan, daripada menyakiti anak kecil. Dan kita berpikir di sini dia berbicara tentang surga. Lebih baik kehilangan tangan, daripada berdosa dan tidak pergi ke surga. Ini bukan tentang surga, ini tentang pengampunan. Lebih baik kehilangan sesuatu apapun yang membuatmu menyakiti orang lain, daripada menyakiti orang lain. Ini masih tentang pengampunan dan proses rekonsiliasi. Ini bukan tentang siapa yang masuk surga. Jika engkau berbuat dosa, lebih baik bagimu kehilangan matamu daripada berbuat dosa karena engkau tidak masuk surga. Ini bukan tentang keselamatan di sini. Ini tentang bagaimana menghadapi orang yang menyakiti orang lain. Sekarang dengarkan yang berikutnya. Segera kemudian Yesus berkata, bagaimana menurutmu? Jadi dalam konteks pengampunan. Kita pikir ini tentang penginjilan. Oh, domba yang hilang. Domba yang hilang bukan tentang penginjilan, saudara-saudara. Ini tentang pengampunan. Yesus berkata selanjutnya, bagaimana menurutmu, jika seseorang memiliki 99, 100 domba? Dan dengarkan dengan seksama, salah satu dari mereka tersesat. Siapa yang tidak meninggalkan 99 domba di pegunungan dan pergi mencari satu domba yang tersesat? Apa yang Yesus bicarakan? Ya, engkau melihat, ada domba yang hilang, dan kita perlu untuk menyelamatkan domba yang hilang. Apakah itu yang Yesus bicarakan? Konteksnya adalah pengampunan, dan bagaimana engkau berurusan dengan pengampunan. Dan siapa yang mendapat atau yang tidak mendapat pengampunan. Dan dengarkan baik-baik, jika engkau membaca di sana, jika engkau membaca berikutnya. Jika seseorang berdosa terhadapmu dan engkau berbicara dengannya. Jika dia mau mendengarkan, maka engkau mendapatkannya. Jika dia tidak mendengarkan, maka engkau membawa dua orang lagi. Jadi pelajaran apa ini? Berbicara tentang pengampunan sebelumnya, berbicara tentang pengampunan setelahnya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh domba dengan pengampunan? Dengarkan baik-baik. Mari kita membacanya lagi. Jika seorang gembala memiliki 100 domba, dan salah satu dari dombanya hilang. Siapa yang tidak meninggalkan 99 dombanya di mana? Di sini tidak disebutkan di kandang domba, bukan? Di manakah mereka? Di pegunungan. Untuk meninggalkan 99 domba, sendirian di pegunungan. Terbuka atau terpapar terhadap binatang buas dan pencuri. Itu tidak aman. Siapa yang gila? Jika domba yang 99 itu berada di kandang domba, itu akan aman. Siapakah yang gila untuk meninggalkan 99 domba tanpa perlindungan, untuk menyelamatkan satu domba? Apakah engkau akan melakukannya? Mereka tidak berada di kandang domba, mereka berada di pegunungan. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa 99 itu tidak membutuhkan pengampunan, dia mengatakan, menggunakan kata pengampunan. Pada dasarnya, dengarkan baik-baik. Pengampunan tidak diberikan kepada orang yang tidak mengakui dosa. Domba yang hilang menangis meminta bantuan. Pengampunan didapatkan mereka yang mengakui, menyatakan dan meminta bantuan. 99 domba itu, yang mengatakan, selalu, saya baik-baik saja. Itu bukan salah saya, engkau yang melakukannya pertama. 99 domba itu yang memaafkan, mengizinkan, menjelaskan, menyalahkan.
Mereka tidak pernah bersalah. Mereka selalu benar. Apakah engkau tahu orang-orang yang selalu benar? Apapun yang terjadi antara engkau dan mereka itu benar. Mereka bisa menjelaskannya, mereka bisa memutarnya, mereka tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mereka adalah Maria yang jatuh dari surga. Mereka adalah Roh Kudus, mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Saya memiliki kerabat dekat, bahkan di keluarga saya. Kita semua berbicara dengannya, dan dia akan berkata, itu bukan salah saya. Itu salahmu, ini bukan salah saya, itu salah mereka. Ini bukan salah saya, oh, engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Oh ya, saya melakukan kesalahan, tapi bukan saat ini. Tapi kapan? Saya tidak dapat mengingatnya satupun. Mereka bisa menjelaskan semuanya. Mereka yang 99 itu adalah orang yang selalu benar, dan tidak pernah mengakui dosa. Mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan, karena untuk diampuni, engkau perlu menyatakan dan mengakui. Engkau memahami saya, dan Yesus berbicara tentang pengampunan, ketika dia berkata tentang 99 domba itu. Tidak ada yang mendapat pengampunan dan bantuan, sebelum mereka menyadari dan mengakui. Engkau memahami saya, mari kita lanjutkan. Setelah itu, dia mengatakan, kita tahu ayat-ayatnya. Jika seseorang bersalah kepadamu, pergi dan berbicaralah dengannya. Jangan abaikan, jangan berpura-pura, jangan diam. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pergi dan bicaralah dengannya. Jika dia mendengarkan, puji Tuhan. Tetapi jika dia tidak mendengarkan, ambil 1 atau 2 atau 3 orang lagi. Sekarang ada beberapa ayat di sana. Dan dikatakan di sana, kapanpun 1 atau 2 orang berkumpul, dan setuju dalam sesuatu. Aku ada bersama mereka, dan kita katakan, sekarang kita berbicara tentang doa. Bukan, ini berbicara tentang pengampunan, dan saya akan menjelaskannya segera. Dan kemudian dikatakan, jika orang tersebut menolak untuk mendengarkan, maka beritahu ke gereja. Dan jika dia masih tidak mau mendengarkan, anggaplah dia seperti orang bukan Yahudi dan orang asing. Dan orang Farisi, dan pemungut cukai, dan yang lain sebagainya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sekarang kita telah mengubah topik pembicaraan, ini berbicara tentang doa. Tidak, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata gather, berkumpul. Adalah sunago, yang artinya membawa persatuan, menyatukan yang sebelumnya terpisah. Ini bukan tentang doa. Dengar, begini cara kerjanya. Jika engkau berdoa dan Tuhan tidak mendengarkan. Jika engkau meminta 1 atau 2 orang lagi berdoa, oh ada terlalu banyak, sehingga Tuhan tidak punya pilihan, dia harus mendengarkan. Apakah itu yang dikatakan? Tuhan yang malang, jika engkau meminta seluruh pasukan berdoa, dia harus melakukan apapun yang engkau minta. Tidak, ini tidak berbicara tentang bagaimana memanipulasi Tuhan untuk melakukan apa yang engkau minta. Ini berbicara tentang pengampunan. Kata sunago diterjemahkan sebagai untuk berpikir dalam kesatuan, dalam kesepakatan. Yang sebelumnya dipisahkan, membawa kesepakatan di antara mereka. Oleh karena itu engkau pergi dan berbicara dengannya dan membawa kesatuan, karena Tuhan percaya dalam kesatuan, Yohanes 17. Jika ada persatuan, kehadirannya ada di sana. Jika tidak ada persatuan, bawalah orang lain dan berusahalah untuk bersatu, membawa kesepakatan, membawa perdamaian. Jika dia masih tidak setuju dengan Anda, tetapi yang lain setuju. Tuhan bersama dengan mereka yang bekerja dalam kesatuan. Engkau memahami saya, apakah engkau melihat konteksnya? Apakah engkau melihat subjeknya? Jadi mari kita lanjutkan langkah lainnya. Saat kita berbicara tentang proses rekonsiliasi. Ketika Yesus berkata, ambillah 1, atau 2, atau 3 orang bersamamu. Mengapa engkau perlu membawa 1 atau 2 orang lagi, ketika engkau mencari rekonsiliasi? Mengapa? Ini menyakitkan, saudara-saudara, ini tidak hanya menyakitkan untuk disakiti, tetapi juga menyakitkan untuk menyelesaikannya, untuk mengatasinya. Kita pikir lebih mudah jika kita diam saja, tapi itu akan melanggengkan dosa. Engkau akan terus terluka, orang lain akan terus terluka. Untukmu, untuk mereka, untuk gereja, untuk orang yang menyakiti orang lain. Lebih baik untuk menegurnya. Dengarkan saudara-saudara, gereja, di mana seseorang menyakiti orang lain bukanlah tempat yang menarik. Dan gereja seharusnya menjadi tempat yang aman. Dan jika di gereja, orang-orang tersakiti, orang-orang berhenti datang ke gereja. Oleh karena itu engkau perlu menegurnya. Dan jika mereka bertobat, puji Tuhan. Jika tidak, paling tidak jadikan gereja tempat yang aman, dan hentikan mereka yang menyakiti orang lain. Engkau memahami saya, tegurlah. Mengapa engkau mengambil 1 atau 2 atau 3 orang? Ini adalah masalah serius, Yesus katakan. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, untuk diabaikan, dan berpura-pura dan terus berjalan. Ini serius. Engkau tidak bisa bermain-main dengan dosa. Engkau akan membayarnya. Pastikan engkau mengambil 1 atau 2 orang lagi karena engkau tahu apa?
Engkau mungkin memiliki perspektifmu, tetapi dia mungkin memiliki perspektifnya sendiri. Engkau perlu memeriksa diri sendiri. Untuk memastikan bahwa Anda memiliki pandangan yang seimbang, memiliki pandangan yang adil. Untuk memastikan bahwa Anda memeriksa diri sendiri. Orang lain yang netral akan berkata, "Hei, kamu bertindak terlalu jauh." Dia memiliki haknya juga. Pastikan bahwa Anda tidak melangkah terlalu jauh. Engkau memahami saya, juga engkau mungkin memiliki beberapa pelajaran untuk dipelajari, engkau perlu memastikan. Karena jika engkau pergi sendiri, engkau mendukung hakmu. Tetapi ketika orang lain ada di sana, mereka mungkin berkata, "Hei, kamu juga membutuhkan ini dan itu." Bukan hanya dia, itu dan itu. Engkau perlu belajar untuk menjadi pelajaranmu. Jadi ambil 2 atau 3 orang. Engkau ingin memastikan bahwa engkau adil, untuk memastikan bahwa engkau memiliki pandangan yang seimbang. Bahwa engkau tidak mendorong terlalu jauh. Engkau ingin memastikan bahwa engkau mempelajari sesuatu. Karena itu, engkau perlu membawa 1 atau 2 atau 3 orang lagi. Dan jika 2 atau 3 orang itu, meyakinkan orang tersebut, dan dia cukup dewasa dan rendah hati. Dan orang Kristen yang baik, akan mengakui dan berkata, "Maafkan saya telah menyakitimu." Engkau harus mengampuni, rekonsiliasi harus terjadi. Engkau harus mengampuni dan melepaskannya. Tapi jika dia tidak setuju, jika kedua atau 3 orang itu setuju denganmu, ada kesatuan di antara mereka dan kehadiran Tuhan ada di tengah mereka. Tapi kemudian mereka harus melakukan sesuatu yang lain. Dan ini benar-benar aneh. Dengarkan baik-baik. Jadi pada dasarnya, engkau harus menghentikan kejahatan terjadi lagi. Hentikan mereka yang menyakiti dari menyakiti orang lain lagi, jangan mengaktifkannya. Jangan membiarkan mereka melanjutkan. Engkau tidak dapat mengalami kesatuan, dan engkau tidak dapat mengalami kehadiran Tuhan di gereja. Sebelum engkau menghentikan mereka yang menyakiti orang lain. Tapi sekarang dengarkan baik-baik. Yesus berkata selanjutnya, jika dia tidak mendengarkan 1 atau 2 orang yang lain, katakan tentangnya kepada gereja, apa yang Yesus maksud? Mari kita perjelas. Pada waktu itu, gereja bukan yang terdiri dari 2.000 anggota. Atau 4.000 anggota, atau 300 anggota. Gereja adalah kelompok kecil. Dalam perjanjian baru, gereja adalah kelompok kecil. Mereka bertemu di rumah. Mereka bertemu di tepi sungai. Mereka bertemu di alam. Engkau memahami saya, mereka adalah sebuah keluarga. Semua orang mengenal semua orang. Mereka tahu apa yang engkau makan di pagi hari dan siapa yang engkau temui. Mereka mengetahui semuanya tentang semua orang, tentang segalanya. Pada dasarnya dia berkata, ini bukan tentang, "Oh, engkau harus mempublikasikannya." Ini tentang menceritakannya kepada keluarga. Pastikan, nomor 1, bahwa mereka melakukan apa saja untuk membantunya. Nomor 2, bahwa mereka melakukan apa saja untuk melindungi orang lain, anak-anak, orang muda, orang yang baru. Untuk melindungi gereja. Jika orang ini melakukan itu kepada anak-anak, dia harus dihentikan. Jika pria ini melakukan itu pada istrinya, dia harus dihentikan. Engkau memahami saya, engkau perlu melindungi keluarga. Engkau perlu melindungi gereja. Pada dasarnya Yesus berkata, beritahu kepada gereja, hentikan mereka yang terus tersakiti, jangan membiarkannya. Engkau tidak akan mendapat berkat, tidak ada pertumbuhan, sebelum gereja adalah tempat yang aman. Di mana orang-orang merasa dilindungi, dan dicintai, dan aman. Tetapi kemudian Yesus mengambil langkah yang aneh. Ini benar-benar aneh, sangat tidak biasa, membingungkan, bukan karakteristik dari Yesus. Jika dia tidak mendengarkan gereja, biarkan dia menjadi bagimu. Perlakukan dia seperti engkau memperlakukan seorang kafir, non-Yahudi, atau pemungut cukai. Wow, apa yang dia maksud? Mari kita lihat. Ayo lihat. Ayo lihat. Saya pikir saya tahu apa artinya. Engkau lihat, Yesus menghabiskan waktunya di antara orang-orang bukan Yahudi. Yesus makan bersama mereka. Apakah engkau setuju? Menyembuhkan mereka, memberi mereka makan. Dia berbicara dengan wanita di Samaria. Engkau ingat? Di sumur. Engkau ingat? Tipe wanita seperti apa? Engkau ingat? Yah, dia menghabiskan waktu bersama mereka. Dia menghabiskan waktu dengan para pemungut cukai. Dia menghabiskan waktu dengan orang-orang berdosa. Dan Yesus mengasihi mereka. Ketika dia berkata, perlakukan mereka sebagai orang bukan Yahudi. Yesus bermaksud bahwa kita perlu mengasihi orang bukan Yahudi, dan melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Jadi tuangkan cintamu pada orang yang menyakiti orang lain, dan cintai saja dia. Apakah itu Yesus katakan? Tidak. Pada langkah sebelumnya, dia sudah memberitahumu. Berbicaralah dengannya, 4 mata. Bawa 1 atau 2 orang lagi, bicaralah padanya. Beritahu dia ke gereja. Dia sudah melakukan langkah-langkah itu untuk menyelamatkan, untuk mengubah orang yang menyakiti orang lain. Dan jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, Yesus tidak mengatakan, oh,
teruslah berusaha untuk terus berusaha menyelamatkannya. Yesus mengatakan lebih dari itu. Dia tidak mengatakan, perlakukan dia seperti saya memperlakukan orang bukan Yahudi. Dia berkata, perlakukan dia seperti kamu memperlakukan orang bukan Yahudi. Izinkan saya bertanya kepadamu, bagaimana mereka memperlakukan orang bukan Yahudi? Saya memberitahumu persis bagaimana mereka melakukannya. Mereka membuat batasan yang jelas. Engkau tidak bisa pergi ke sini, dan kita tidak memiliki hubungan, kita tidak melakukan bisnis bersama. Ya, saya menyapamu, hei, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Jika engkau membutuhkan, saya membantumu. Tapi saya tidak ada urusan denganmu. Saya tidak akan membiarkanmu menyakiti saya, atau keluarga saya, atau gereja saya. Engkau memahami saya, membuat batasan. Itu pengampunan. Itu pengampunan, saudara-saudara. Biarkan saya menjelaskannya. Di satu sisi, Yesus mengasihi mereka dan mencoba untuk memenangkan mereka. Tetapi kemudian Yesus berkata, jika mereka tidak menerimanya, mereka tidak mengakui. Jika mereka tidak berubah, jika mereka terus menyakitimu atau orang lain, berikan batasan, buat batasan. Bagaimana mencocokkan yang pertama, mengasihi mereka, dengan yang kedua, membuat batasan? Bagaimana engkau mencocokkan keduanya? Dengarkan baik-baik. Jangan menarik batas antara engkau dan orang lain berdasarkan siapa mereka. Oh, mereka bukan dari gereja saya. Oh, engkau tahu, berdasarkan pendidikan. Berdasarkan status sosial, berdasarkan ras, berdasarkan agama, jangan membuat batas berdasarkan siapa mereka. Tetapi buatlah batas, berdasarkan apa yang mereka lakukan. Engkau memahami saya mengasihimu dan saya akan membantumu. Tapi jika engkau terus menyakitiku, dan menyakiti orang lain, ada saatnya saya akan berkata cukup sudah. Dan mulai sekarang, jika engkau membutuhkan bantuan, saya akan membantumu, tapi kita tidak punya urusan bersama. Engkau bisa datang sejauh ini, tetapi engkau tidak dapat mendekat. Kita bukan teman dekat. Engkau memahami saya, biarkan saya menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Orang tua dan anak. Anak sedang berkuliah, anak mengambil uang dan menghabiskan uang demi wanita, alkohol dan obat-obatan. Orang tua berkata, nak, saya mencintaimu sampai mati dan saya berdoa untukmu. Namun, saya tidak akan terus mengirimimu uang, sehingga engkau membeli obat-obatan dan alkohol. Engkau pergi bekerja, dan ketika engkau berhenti menggunakan narkoba dan alkohol, saya akan membayar uang sekolah. Ketika engkau mendapatkan nilai bagus dan kembali ke sekolah, beri batasan. Contoh lain, guru dan siswa. Hei, jika kelas ini sulit, saya akan melakukan apapun untuk membantumu. Saya akan menghabiskan waktu ekstra, menjelaskan, saya akan memastikan bahwa engkau mengerti. Pastikan bahwa engkau mendapatkan nilai A, namun, jika saya menangkapmu berbuat curang, kita mengubah keadaannya. Apakah engkau memahami saya? Buat batasan, beri batasan. Istri kepada suami, saya mencintaimu, tapi jika engkau bermain fisik dan menyakiti saya lagi, saya tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, jadi, karena saya mencintaimu, saya akan memanggil polisi. Buat batasan. Jangan mengizinkan orang berdosa untuk terus berbuat dosa. Karena ketika engkau membiarkan dosa, engkau adalah bagian dari dosa. Yesus ingin kita mengampuni, bahkan, dia menuntut kita untuk mengampuni, sebagai syarat untuk diampuni. Tetapi dia tidak memanggil kita untuk menoleransi, dan mengizinkan, dan membiarkan dosa. Dia mengatakan, pengampunan adalah tidak membiarkan dosa, adalah menghadapinya dan menghentikannya. Bahkan ketika Yesus memanggil kita untuk mengampuni, ketika dia berkata, ampuni. Kata, mengampuni, yang sudah kita jelaskan terakhir kali adalah, aphiemi. Yang sebenarnya tidak berarti mengampuni, tetapi berarti untuk melepaskan. Apa yang dia maksud untuk melepaskan? Saya membebaskanmu dari hutangmu, engkau melakukan sesuatu terhadap saya memaafkanmu, saya melepaskanmu. Namun, itu berarti lebih. Saya melepaskan hak untuk menyamakan skor, balas dendam dan membalas kembali. Tetapi saya melepaskan rasa sakit, dan kepahitan, dan emosi dalam diri saya. Tapi saya juga melepaskan hubungan itu. Jika engkau tidak berubah, kita tidak memiliki hubungan lagi. Saya melanjutkan hidup. Jika engkau ingin terus menyakitiku, saya akan melepaskan hubungan ini, melepaskan. Engkau pergi ke kiri, saya pergi ke kanan. Kita tidak memiliki urusan lagi bersama. Dengan kejujuran dan kejelasan, kita mencoba menyelesaikannya. Jika tidak berhasil, saya lepaskan, itu berarti menghadapinya. Ini berarti bahwa engkau tidak bisa hanya menyimpannya, dan menyimpannya, dan menyimpannya, dan menyimpannya. Dan mereka terus melakukannya dan kemudian mereka mati. Dan 20 tahun kemudian, engkau masih menderita. Ada seorang pria yang sering mengkritik ayah saya. Untuk beberapa alasan, selalu mengkritik ayah saya. Apapun yang ayah saya lakukan, dia membangun gereja. Dia dikritik. Oh, dindingnya tidak lurus. Ayah saya memberikan Alkitab. Oh, itu kertasnya bukan kertas yang tepat. Apapun,
Ayah saya bekerja untuk gereja dan orang itu akan mengkritik pekerjaan ayahku. Ayah saya meninggal, dan orang itu berkata, saya tidak akan pernah diampuni, karena saya tidak bisa meminta maaf. Karena dia sudah meninggal, saya hilang. Engkau perlu menghadapinya, engkau perlu berbicara dengan mereka. Engkau perlu membicarakannya, engkau perlu menyelesaikannya, melepaskannya. Jika mereka berubah, bagus. Jika tidak, engkau melanjutkan hidup. Tetapi engkau perlu membicarakannya, ini akan mempengaruhimu, perkembanganmu, emosimu akan mempengaruhi mereka. Itu akan mempengaruhi gereja. Engkau perlu menghadapinya. Saya akan mengekspos, saya akan membuat seseorang rentan di gereja. Debra, maukah engkau datang sebentar ke mimbar? Debra berbicara dengan saya dan saya meminta izin, jika saya bisa berbagi sedikit cerita yang dia bagikan kepada saya. Karena akhir-akhir ini kita banyak berbicara tentang pengampunan. Maukah kamu, saya memberimu 2 menit, bukan 2 menit nubuatan, tetapi menit yang sebenarnya. Maukah engkau berbagi dengan kami sedikit proses pengampunan dalam hidup Anda? Ini adalah cerita yang terjadi sudah lama sekali. Saya berusia 14 tahun dan saya siswa baru. Itu waktu yang sudah lama. Ya, sudah lama. Saya adalah siswa baru di sekolah menengah. Saya pergi ke sekolah berasrama. Pengalaman pertama bersekolah di sekolah Advent hari ke-7. Dan karena nilai ujian, dan nilai matematika saya dipekerjakan untuk bekerja di kantor bisnis. Dan saya bekerja di sana sepanjang tahun, saya menyukainya. Itu pengalaman hebat. Saya berpikir tahun depan, saya akan belajar bisnis. Bendahara di sekolah kami adalah salah satu guru bisnis kami. Dan saya sangat bersemangat tentang hal itu. Saya punya teman yang bekerja di sana, dan yang mengambil kelas yang sama. Biarkan saya bertanya kepadamu, apakah engkau melakukannya dengan baik atau buruk? Saya melakukannya dengan baik. Engkau melakukannya dengan baik. Oke, teruskan. Mereka bahkan memberi saya hak istimewa, yang mereka katakan belum pernah mereka berikan kepada siswa baru sebelumnya. Dan tugas di kantor itu. Minggu terakhir sekolah, bendahara memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, engkau perlu mencari pekerjaan lain tahun depan. Kami tidak bisa membiarkanmu bekerja di sini lagi. Dan saya berkata, mengapa? Dan dia melihat ke arah saya dan dia berkata, engkau tidak cocok untuk bekerja dengan uang. Biarkan saya menyela sekarang. Apakah engkau melakukan dengan baik, uang dan perhitungannya? Saya pernah mengalami kesalahan sekali, 5 sen di laci saya. Jadi engkau melakukannya dengan sangat baik. Ya, dan dia berkata, engkau tidak melakukan dengan baik dengan uang. Tidak cocok bekerja dengan uang. Baik, engkau senang, engkau melompat-lompat. Saya dipermalukan. Saya tidak memberitahu siapapun. Kakak saya adalah seorang senior. Teman sekamar saya tidak memberitahunya. Saya sangat malu. Engkau sangat terluka? Ya, saya tidak memberitahu orang tua saya. Saya menyimpannya di dalam. Jadi bisakah engkau memberikan sedikit cerita apa yang terjadi? Sekitar 2 hari kemudian, saya bertemu dengan salah satu teman saya. Dan dia berjalan ke arah saya dan dia berkata, saya sangat menyesal tentang apa yang terjadi. Dia mengetahuinya. Ya, semua orang tahu. Baik. Saya tidak memberitahu siapapun. Dan saya berkata, apa yang kamu bicarakan? Dan dia berkata, baik, tentang kehilangan pekerjaanmu. Saya tahu kamu menyukainya. Saya tahu engkau tertarik pada bisnis. Jadi mengapa engkau kehilangan pekerjaanmu? Teman yang memberitahuku ini, dia bekerja di kantor registrasi. Dan dia mendengar kepala registar, bendahara, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan akuntan, sedang mengobrol. Ceritanya adalah bahwa mereka telah memecat gadis lain yang bekerja di kantor. Dan orang tuanya datang ke sekolah dan berkata, jika putri kami tidak dapat bekerja di sana, kami akan mengeluarkan kedua anak kami dari sekolah ini, dan memasukkan mereka ke sekolah yang lain. Dan mereka tidak mau kehilangan anak-anak itu, jadi mereka memecatmu? Ya, baik, mari kita lanjutkan. Engkau sangat senang dengan itu? Tidak. Apakah itu adil? Tidak. Baik. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana engkau menghadapinya? Saya tidak pernah membicarakannya dengan pria itu. Dia, sampai hari ini tidak tahu bahwa saya tahu. Dan engkau bertemu dengannya sebelumnya, setelahnya? Oh, saya melanjutkan di sekolah itu selama 3 tahun, dan dia adalah sponsor kelas saya. Tentu saja saya melihatnya berkali-kali,
tapi dia tidak akan pernah menatap mata saya. Wow, katakan lagi, setiap kali engkau bertemu dengannya di sekolah atau setelahnya, engkau memberitahu bahwa engkau bertemu dengannya bertahun-tahun kemudian. Setiap kali bertemu, apa yang dia lakukan? Menghindari saya. Tidak pernah bertatap muka. Tidak pernah. Kenapa ya? Jadi Debra, keputusan apa yang engkau buat? Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali saya memikirkan pengampunan, saya masih memikirkannya. Dan saya menghabiskan beberapa waktu dengan salah satu teman sekelas musim panas saya berbicara, dan saya berkata, saya ingin menulis surat kepadanya, dan membiarkan dia tahu bahwa saya memaafkannya. Dia tidak akan pernah meminta maaf, karena dia tidak tahu bahwa saya tahu, tapi saya tahu. Lepaskanlah dia, engkau diampuni. Ya, sekarang izinkan saya bertanya, bagaimana engkau menghadapinya? Karena engkau berkata engkau sudah melupakannya. Bagaimana engkau melakukannya? Ya, saya tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana lain. Jadi engkau melihat, engkau ingat khotbah Sabat kemarin, engkau mencari perspektif Tuhan. Tuhan tidak menginginkanmu di bisnis. Sebagai seorang guru, engkau dapat menjangkau lebih banyak orang. Jadi engkau berkata, hei, Tuhan mengizinkannya untuk suatu tujuan. Saya melanjutkan hidup. Ini semua untuk kebaikan. Tuhan mengubahnya menjadi baik. Tapi kemudian saya harus memberitahu dia bahwa saya memaafkannya, jadi dia bebas. Benar. Terima kasih banyak. Terima kasih telah memiliki keberanian untuk berbagi. Saudara-saudara, engkau mungkin berpikir engkau baik-baik saja. Oh, itu terjadi 30 tahun yang lalu. Tidak, engkau harus memperbaikinya. Engkau perlu mengatasinya. Engkau perlu memberitahu mereka, saya memaafkanmu. Tetapi jika mereka terus menyakiti, engkau perlu membatasi, sehingga mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Biarkan saya memberimu ini. Jika seseorang mengatakan saya minta maaf, dan mereka mengakui, dan mereka ingin berubah, maafkan mereka. Ingat engkau pernah menyakiti orang lain. Engkau menyakiti Yesus. Yesus mati di kayu salib karena dosamu dan dosaku. Ampunilah mereka dan lanjutkan hidup dan melepaskannya. Tapi jika mereka tidak mengatakan, saya minta maaf, tetap maafkan mereka. Tetapi jangan biarkan mereka melanjutkan, jangan mengaktifkan mereka, jangan mengizinkan mereka. Jangan mengabaikannya. Pastikan bahwa saat engkau memaafkan mereka, engkau berurusan dengan dosa dan menghentikan dosa. Begitulah cara kerja pengampunan. Engkau tahu, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan ini, Yesus tidak bermaksud bahwa untuk diampuni, kita tidak harus menuntut sesuatu yang adil dari orang yang bersalah kepada kita. Perumpamaan itu tidak mengajarkan kita untuk mendorong kelambanan, mendorong dosa. Engkau tahu, Tuhan memanggil kita untuk memaafkan, tetapi juga memanggil kita untuk bertanggung jawab. Mari kita pastikan bahwa kita mengambil langkah yang benar, mengikuti Alkitab, untuk membalikkan kesalahan. Tetapi juga tidak mengizinkan dia untuk terus menyakiti orang lain. Ini adalah kabar baik saudara-saudara. Dalam proses ini, kita tidak sendirian. Yesus berkata, ketika engkau melewati proses yang menyakitkan itu. Jika engkau dan orang yang menyakitimu menemukan kesepakatan, aku akan bersamamu. Jika engkau dan dia tidak menemukan kesepakatan, tetapi engkau mengambil 2 atau 3 orang lagi untuk memeriksamu, untuk memastikan bahwa engkau adil. Dan 2 atau 3 orang itu setuju denganmu dan ada persatuan dan kesepakatan, aku akan berada di sana bersamamu. Dimanapun engkau menemukan kesepakatan dan persatuan, engkau tidak sendirian. Aku akan bersamamu, melalui proses rekonsiliasi dan aku akan memberikanmu kemenangan. Dan aku akan memberikanmu persatuan, dan aku akan memberikanmu kedamaian. Yesus berjanji, bahwa dalam proses menyakiti dan rekonsiliasi, jika engkau mengambil langkah yang benar. Janji ini bukan bahwa jika engkau berdoa dengan 2 orang lain, Tuhan harus menjawab doamu. Janjinya adalah ketika engkau menjalani proses yang menyakitkan itu. Jika engkau melakukannya dengan benar dan mencari kedamaian, hadirat Tuhan akan menyertaimu. Itulah konteksnya. Saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita. Seorang pedagang kaya, bepergian dengan kereta api, masuk ke dalam gerbong. Dia membuat dirinya nyaman, kelas bisnis, bagus, mahal, semua pebisnis berpakaian bagus. Dan seseorang membuka pintu, seorang lelaki tua berpakaian sangat buruk. Dan masuk dan dia duduk di dekat orang kaya itu. Dan orang kaya itu berkata, ini bukan tempatmu, engkau tidak memiliki kursi di sini. Ini bukan untukmu, tinggalkan saya sendiri, saya tidak suka caramu berpakaian. Pindahlah. Sekarang inspektur kereta mendengar keributan, dan dia datang. Bawa orang ini pergi, dia tidak bisa duduk di sini. Inspektur melihat ke tiket, ya, dia sebenarnya punya tempat duduk di sini. Tetapi lelaki tua yang malang itu berkata, engkau tahu, jika dia tidak ingin saya duduk dengannya, saya benar-benar tidak ingin duduk dengannya. Saya tidak ingin memaksanya menjalin hubungan denganku. Saya akan pindah, saya tidak keberatan untuk pindah. Dia pindah ke gerbong yang berbeda. Stasiun berikutnya, orang kaya itu turun dari kereta. Orang tua itu juga turun dari kereta.
Sekelompok orang, kerumunan besar, semua saling mendorong untuk melihat lelaki tua itu. Semua menyapanya, "Wah, kami tidak sabar untuk mendengarmu. Terima kasih banyak telah datang ke kota kami." Pedagang itu mendekat dan berkata kepada orang-orang, "Siapa dia? Oh, engkau tidak mengenalnya. Dia yang paling suci, yang paling bijaksana di negara kita. Semua orang, engkau tidak menonton dia di TV? Saya tidak punya waktu. Apakah engkau tidak melihat berita? Apa yang salah denganmu?" Orang-orang datang dari ratusan mil untuk melihat orang ini, mendengarkannya. Dia orang yang paling baik, paling dihormati di negara ini. Wow, jadi dia pergi kepada orang tua itu. Sekarang dia berkata, "Sungguh, saya tidak tahu bahwa engkau adalah si Anu. Jadi saya minta maaf, maukah engkau memaafkan saya?" Dan lelaki tua itu berkata, "Hei, saya tidak punya masalah denganmu. Engkau tidak menyakiti saya, orang bijaksana. Engkau menyakiti orang tua yang malang. Jadi engkau tidak bisa meminta maaf padaku. Saya tidak bisa memaafkanmu. Engkau perlu meminta pengampunan kepada orang tua yang miskin dan terlihat buruk. Ketika mereka semua memaafkanmu, engkau mendapatkan pengampunan. Dibutuhkan akuntabilitas dan perubahan. Engkau tidak bisa hanya, 'Baik, engkau dimaafkan.' Ya, engkau mengatakan engkau dimaafkan, tetapi kemudian engkau menghadapinya. Itulah yang Yesus katakan. Dan dia berkata, 'Aku telah memisahkan dosamu darimu, seperti timur dari barat.' Dan karena itu, karena engkau diampuni, engkau memiliki kemampuan untuk mengampuni. Tetapi juga untuk memastikan bahwa engkau menghentikan dosa dari keuntungan mereka dan dari orang lain, agar tidak terjadi lagi. Dan kemudian melanjutkan, dan tidak menderita, dan tidak terjebak. Pastikan bahwa engkau berperilaku sedemikian rupa sehingga kehadiran Tuhan dapat menyertaimu. Begitulah seharusnya gereja menangani pengampunan dan orang yang menyakiti orang lain. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, ini bukan pelajaran yang mudah. Bukan karena kami tidak paham, tapi karena ini membutuhkan banyak keberanian, iman dan tanggung jawab. Jadi Bapa, kami berdoa agar Engkau membantu kami untuk hidup seperti ini. Kami berdoa agar Engkau membantu kami, tidak hanya untuk dapat menerima pengampunan, tetapi juga untuk mengampuni. Tetapi juga untuk membebaskan, dan melepaskan, dan melanjutkan. Tetapi juga untuk membuat orang yang menyakiti orang lain bertanggung jawab, mencoba menyelamatkan mereka, memenangkan mereka. Tapi juga menghentikan mereka. Kami berdoa agar keluarga dan gereja kami berada di tempat yang aman. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin.